Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, warahmatullahi Bu. Apa kabarnya nih anak-anak Ibu hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah baik ya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin teman-temannya berdoa kepada Sinta, silakan memimpin kawan-kawannya untuk berdoa, Nak. Baiklah, mari kawan-kawan sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih anak telah memimpin doa pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama, Ayu Wulandari. Hadir, Bu. Nazla Asa Lukiana. Hadir. Sinta Novita Sari. Hadir, Bu. Wilda Aprilia Dharma. Hadir, Ibu. Yasinta Almaida. Hadir, Ibu. Yoza Fatona. Hadir, Bu. Alhamdulillah, semua anak-anak pada hari ini hadir semua ya. Semoga kedepannya selalu konsisten untuk selalu menghadiri setiap pembelajaran dan selalu bersemangat. Nah, hari ini kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak nih kita mau belajar apa? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi hari ini kita akan belajar untuk meningkatkan keterampilan menyimak anak-anak sekalian. Nah, di sini ada yang tahu nggak nih apa itu definisi menyimak? Pengertian menyimak itu apa sih? Gitu. Kalau ada yang tahu boleh on mic ya. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ya, Sinta. Jadi, definisi menyimak menurut saya itu seperti mendengarkan seseorang yang sedang berbicara. Seperti itu, Bu. Iya, benar sekali. Terus ada pendapat lain? Dari anak-anak yang lain, ada pendapat nggak? Sepertinya sudah cukup ya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan tentang definisi menyimak itu terlebih dahulu. Jadi menyimak itu adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menyimak sebuah cerita, yaitu cerita rakyat. Kalian pasti udah nggak asing lagi kan tentang cerita rakyat. Nah, kita hari ini akan menyimak tentang cerita rakyat, di mana cerita rakyat itu adalah cerita yang berasal dari masyarakat lampau yang kerap diperkenalkan kepada generasi berikutnya. Nah, hal tersebut merupakan ciri khas khusus untuk negara yang memiliki beraneka ragam budaya dan sejarah, seperti yang dimiliki di Indonesia. Nah, hari ini kita akan menyimak cerita rakyat yang berasal dari Jawa Barat. Sebelumnya, Ibu akan share screen terlebih dahulu ya. Nah, kalian di sini harus mendengarkan dan menyimak dengan seksama. Karena nanti setelah menonton video ini, Ibu akan menguji dan mengetes kalian apakah menyimak atau tidak.
Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kasar. Alkisah di Jawa Barat, tinggallah raja yang bijaksana dan arif bernama Prabu Tapa Agung. Raja yang sudah tua menyerahkan tahtanya kepada putri bungsunya yang bernama Purbasari. Hal ini membuat putri sulungnya Purbararang merasa iri dan dengki terhadap Purbasari. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada putri sulung. Namun raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya, Raden Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu yang jahat untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka pun menemui dukun sakti bernama Nironde untuk meminta ramuan jahat. Campurkan ramuan ini ke dalam minuman Purbasari. Maka ia akan mendapatkan penyakit aneh. Terima kasih, Nek. Terimalah emas ini. Sesampainya di istana, Purbararang mencampurkan ramuan jahat itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang segera menemui Purbasari yang ada di taman. Hai, Dik. Ini kubawakan minuman menyegarkan untuk sang ratu. Ah, kakak bisa saja. Terima kasih, Kak. Segar sekali minuman ini. Belum habis minumannya, tiba-tiba tubuh Purbasari dipenuhi dengan bintik hitam. Ya, apa ini? Kenapa dengan tubuhku? Purbararang segera berlari mengadu ke raja atas apa yang terjadi pada Purbasari. Lihatlah, Ayahanda. Inilah akibat dari melanggar tradisi yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku. Para leluhur pasti murka. Jangan-jangan sebentar lagi kerajaan ini juga terkena kutukan. Terhasut oleh perkataan Purbararang, raja pun menyerahkan tahta kepada Purbararang. Sementara itu, diantar oleh Patih Uwak Batara, Purbasari diasingkan ke hutan demi menghindari kutukan. Di dalam hutan, sang patih membuatkan sebuah pondok untuk Purbasari. Jangan khawatir, Putri Purbasari. Tabahkan hatimu. Cobaan ini pasti segera berlalu. Aku akan selalu membawakan makanan untukmu. Terima kasih, Paman. Aku jadi merasa lebih tenang. Untuk menghibur diri, Purbasari sering bermain dengan hewan-hewan di sekitar pondok. Hingga suatu saat, ketika sedang bergurau dengan hewan-hewan, sepasang mata nampak sedang mengawasinya. Sepasang mata itu pun keluar dari persembunyiannya. Rupanya seekor kera hitam berekor panjang atau lutung. Ya, monyet, jangan serang aku. Jangan takut, Tuan Putri. Aku tak akan mengganggumu. Purbasari tersentak kaget. Lutung itu bisa berbicara. Aku sebenarnya Guru Minda, putra Sunan Ambu dari Hayangan. Oleh karena aku membuat kesalahan, aku dibuang dalam wujud seperti ini dan kesasar di hutan ini. Yang pertama kita uji rambut siapa yang lebih panjang. Purbasari nampak was-was. Rambut kakaknya itu selalu lebih panjang dari rambutnya. Kita lihat siapa yang lebih baik. Benar saja, rambut Purbararang jauh lebih panjang ketimbang Purbasari. Lutung yang menyadari kekalahan Purbasari segera berdoa. Seketika, rambut Purbasari nampak tumbuh memanjang, melebihi rambut Purbararang. Kau boleh saja memenangkan lomba ini, tapi berikutnya aku yang akan menang. Yang menang akan menjadi ratu, dan yang kalah harus pergi dari istana ini. Lomba kedua, adu ketampanan dan kegagahan pasangan. Purbararang yang telah memiliki tunangan, Raden Indrajaya, yang terkenal ganteng dan gagah, nampak percaya diri akan memenangkan lomba itu.
Tanpa disangka, Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Purbararang dan Raden Indrajaya tertawa terbahak-bahak melihat pasangan Purbasari yang seekor lutung. Pasangannya lutung. Merasa diremehkan, Lutung Kasarung berdoa kembali untuk dikembalikan ke wujud semula. Ajaib, Lutung Kasarung berubah kembali ke wujud manusia. Ia terlihat jauh lebih tampan dan gagah dibandingkan dengan Raden Indrajaya. Semua orang terhenyak melihat ketampanannya itu. Oh tidak, ini artinya aku harus keluar dari istana ini. Tidak usah, Kak. Tinggallah di sini bersamaku. Terima kasih, adikku. Maafkan aku. Selama ini aku telah jahat padamu. Iya, Kak. Aku sudah memaafkanmu dari dulu. Putri Purbasari pun dinobatkan kembali sebagai ratu kerajaan. Kali ini, sang kakak Purbararang bisa menerima penobatan adiknya. Akhir cerita, Putri Purbasari pun akhirnya menikah dengan Lutung Kasarung atau Guru Minda. Mereka juga mengajak teman-teman hewannya dari hutan. Oke, udah selesai nih filmnya. Gimana nih ceritanya? Menarik nggak? Menarik, Bu. Menarik ya. Nah, dari cerita yang telah Ibu tampilkan ini, untuk mengetes apakah kalian menyimak dengan baik atau tidak, di sini Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan cerita rakyat yang telah kita simak bersama-sama tadi. Baik, pertanyaan pertama yaitu siapa saja tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Lutung Kasarung. Ada yang bisa menjawabnya enggak nih dari cerita pendek yang sudah kita lihat bersama-sama? Saya, Bu. Ya, silakan Sinta. Tokoh-tokohnya ada Raja Prabu Tapa Agung, Putri Purbasari, Putri Purbararang, Raden Indrajaya, Nirunde, Patih Uwak Batara, dan Guru Minda atau Lutung Kasarung. Oke, benar banget. Pintar sekali ya, Sinta. Beri aplaus dulu. Nah, lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu di manakah latar tempat cerita tersebut? Ada yang tahu? Yuk, Wilda mungkin bisa menjawab. Baik, Ibu. Jadi latar tempat cerita tersebut itu berada di Jawa Barat, di kerajaan, rumah dukun sakti, hutan, dan telaga, Bu. Iya, benar banget. Benar semua ya jawaban dari rekan-rekan kalian semua. Kita kasih aplaus dulu nih buat Wilda sama Sinta. Oke, yang ketiga, mengapa Putri Purbararang tidak suka dengan Putri Purbasari? Ayo, ada yang tahu jawabannya enggak nih dari film yang baru saja kita tonton? Kalau menyimak dengan baik pasti bisa menjawab. Ada yang tahu? Nazla, Ibu. Ya, silakan Nazla. Baik, Ibu. Terima kasih. Jadi, alasan mengapa Putri Purbararang itu tidak suka dengan Putri Purbasari, karena Putri Purbararang itu merasa iri dan juga dengki terhadap apa yang dimiliki oleh Putri Purbasari, dan berpikir bahwa memang seharusnya tradisi penyerahan tahta itu diserahkan kepada Putri Sulung, yaitu Putri Purbararang. Namun,
raja lebih memilih Putri Purbasari yang menjadi ratu karena Putri Purbasari memiliki pribadi yang baik dan juga bijaksana. Oke, benar banget, tepat sekali. Berarti menyimak dengan baik ya, Nak Nazla, tentang cerita pendek yang kita lihat bersama-sama. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semuanya masih pada semangat nggak nih? Masih semangat, Ibu. Masih ya, Alhamdulillah. Nah, pertanyaan keempat yaitu bagaimana cara menghilangkan penyakit Putri Purbasari? Ada yang mau menjawab? Yuk, yang belum menjawab bisa ini dulu ya, Nak, berpendapat gitu. Gimana nih cara menghilangkan penyakit dari Putri Purbasari? Ya, Sinta izin menjawab, Ibu. Iya, Nak, boleh. Jadi, penyakit Putri Purbasari tadi dapat sembuh dengan cara Putri menceburkan dirinya dan mandi di telaga yang terbuat melalui doa dari lutung kasarung kepada Tuhan. Seperti itu, Ibu. Ya, benar banget. Kita kasih aplaus dulu ya buat Yasinta. Nah, pertanyaan terakhir nih. Ibu kasih kesempatan buat yang belum menjawab, yaitu apa pesan moral atau amanat yang terkandung dalam cerita rakyat Lutung Kasarung? Ya, yang tahu bisa on mic ya. Kita dengar bersama-sama jawabannya. Yoza, Bu. Ya, silakan Yoza. Pesan moral dan amanat yang terkandung dalam cerita Lutung Kasarung itu setiap perbuatan buruk janganlah dilawan dengan perbuatan buruk juga. Mau memaafkan kesalahan orang lain merupakan hal yang terpuji dan berjiwa besar, Bu. Iya, benar banget. Jadi dari setiap cerita atau film yang kita tonton tuh sebenarnya ada pesan moral atau amanat yang terkandung di dalamnya. Seperti contohnya dari cerita rakyat Lutung Kasarung ini yang memiliki pesan moral bahwa kita itu jika ada orang yang melakukan hal buruk, kita tidak boleh membalasnya dengan keburukan juga, melainkan kita harus memaafkan perbuatannya atau kita lawan dengan perbuatan baik. Paham ya? Jadi kita sebagai manusia itu harus berjiwa besar. Baik, sampai sini kira-kira anak-anak sekalian ada pertanyaan nggak nih terkait pembelajaran kita pada hari ini, yaitu melatih kemampuan diri dalam menyimak. Silakan yang mau bertanya. Dari Willy cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? Cukup, Ibu. Cukup ya. Cukup, Bu. Alhamdulillah. Berarti hari ini pembelajaran kita Ibu anggap sudah paham semua ya terkait dengan keterampilan menyimak. Nah, baik, karena waktu untuk pembelajaran hari ini telah usai, semoga materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik, dan jangan lupa materinya diulas kembali di rumah ya anak-anak sekalian. Jangan lupa jaga kesehatan, semoga kalian semua menjadi orang yang sukses di masa depan, amin. Nah, sebelum Ibu akhiri, angka baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Kepada Yasinta, boleh silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa kembali, Nak. Baik, Ibu. Marilah kawan-kawan, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin.
Baik, terima kasih anak. Nah, telah usai sudah pembelajaran kita. Ibu mohon maaf apabila dalam penyampaian materi maupun dalam penyampaian pembelajaran terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kalian semua dapat memahami pembelajaran dengan baik dan selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Sampai jumpa semuanya.